Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pekon Mistis, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, terungkap Kang Deddy Mulyadi dikelilingi penjaga gaib. Ini penglihatan Ustadz Danu. Siapakah dia? Dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling Kang Deddy? Mari kita buka tirai misteri ini dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan, pitedahlan, pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng Sumping, Wilujeng Rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Sholawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, udara di sebuah pesantren tua di pinggiran Bogor terasa begitu berat dan mencekam. Sebuah acara zikir akbar digelar, dihadiri oleh ratusan jamaah dan tokoh penting, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran Ustadz Danu. Ustadz yang dikenal memiliki karomah dan penglihatan batin yang tajam. Ketika acara zikir dimulai, suasana mendadak berubah. Lampu-lampu sempat berkedip dan angin dingin menusuk masuk ke ruangan meski semua jendela tertutup rapat. Ustadz Danu yang tengah memimpin doa tiba-tiba menghentikan bacaannya. Matanya menatap tajam ke arah Kang Deddy yang duduk tenang di barisan depan. Astagfirullah, saya melihat sesuatu, ujar Ustadz Danu perlahan, membuat para santri dan jamaah mulai berbisik panik. Dengan suara berat, Ustadz Danu pun mengungkapkan apa yang ia lihat. Di sekitar Kang Deddy, ada 4 sosok makhluk gaib yang besar dan bersinar. 1 memakai pakaian kerajaan, 1 membawa tombak, 1 berjubah putih seperti wali, dan 1 lagi bermata merah darah. Tapi mereka tidak jahat, mereka menjaga. Sontak para jamaah terdiam. Beberapa santri menangis ketakutan, namun Kang Deddy tetap tenang, matanya bahkan sedikit berkaca-kaca. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar hal seperti ini, ucap Kang Deddy lirih. Tapi baru kali ini saya diberitahu wujud mereka dengan sangat jelas. Menurut Ustadz Danu, keempat makhluk itu bukan jin biasa. Mereka adalah penjaga spiritual dari masa lalu, diduga berasal dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Pajajaran dan Majapahit yang mengikuti dan melindungi Kang Deddy dalam perjuangannya. Salah satu sosok bahkan disebutkan menyerupai Prabu Siliwangi, berdiri gagah dengan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang sangat kuat. Namun, Ustadz Danu memperingatkan, penjaga ini bisa jadi anugerah atau beban. Jika hati manusia yang dijaga mulai condong ke arah yang salah, maka kekuatan itu bisa berbalik menjadi bencana. Acara malam itu pun berakhir dengan suasana hening dan penuh rasa takut bercampur takjub. Banyak yang tak menyangka bahwa Kang Deddy, sosok yang mereka kenal sederhana dan bersahaja, ternyata memiliki pengawalan dari dunia tak kasat mata. Ustadz Danu menunduk sebentar, bibirnya bergetar membaca doa-doa pelindung. Ia lalu berdiri perlahan dan melangkah mendekati Kang Deddy. Tanpa diminta, jamaah dan para santri segera memberi jalan. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar bisikan angin dan detak jantung para saksi. Sesampainya di hadapan Kang Deddy, Ustadz Danu meletakkan tangan kanannya di dada, lalu menyentuhkan tangan kirinya ke bahu Kang Deddy. Dalam sekejap, tubuhnya gemetar hebat, matanya terbelalak. "Mereka sedang bicara padaku," bisiknya. Ustadz Danu lalu duduk bersila di depan Kang Deddy
menutup matanya. Nafasnya memburu, seolah ada sesuatu yang begitu berat masuk ke dalam dirinya. Lalu, suara Ustadz Danu berubah menjadi lebih berat, pelan tapi tegas, seolah bukan suara manusia biasa. Kami telah mengikuti lelaki ini sejak lama. Ia adalah titisan pemimpin lama. Ia membawa darah yang dulu pernah menggetarkan bumi tanah Pasundan. Para santri langsung menangis mendengar suara itu. Beberapa orang dewasa pun mulai membaca ayat-ayat suci karena suasana sudah sangat mencekam. Sementara itu, Kang Dedi menunduk, wajahnya tampak tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Ia seperti memahami setiap makna yang disampaikan oleh suara tersebut. Namun, jalan yang ia tempuh penuh ujian. Ia akan dijatuhkan oleh orang-orang yang haus kuasa. Kami akan melindunginya jika ia tetap menjaga hati dan tak meninggalkan akar leluhurnya. Tiba-tiba, tubuh Ustadz Danu terguncang keras, tangan dan kakinya menegang, lalu tubuhnya terhempas ke belakang, seperti ada yang melepaskan cengkeraman gaib secara paksa. Para jamaah berlari panik. Kang Dedi segera menghampiri Ustadz Danu yang kini terbaring dengan nafas tersengal. Dengan suara lemah, Ustadz Danu berkata, "Itu bukan jin biasa, Kang. Mereka penjaga dari dimensi lain. Tapi mereka juga menguji Kang Dedi. Jika melenceng, hukuman mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk biasa." Ustadz Danu meminta segelas air putih dan berdoa singkat sebelum bangkit kembali. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya terlihat sangat serius. "Kang Dedi, mulai malam ini, jangan pernah tinggalkan doa penutup hari. Jangan pernah lewatkan salat malam. Karena para penjaga itu kini bukan hanya menjaga, mereka mengawasi." Langit malam di luar ruangan tiba-tiba menggelegar petir, padahal tak ada hujan. Seolah semesta ikut memberi tanda bahwa malam itu sesuatu yang besar dan tak terlihat telah terungkap. Dan malam itu, saat semua orang pulang dalam kebingungan dan ketakutan, hanya satu orang yang berdiri paling lama di halaman pesantren memandangi langit, Kang Dedi. Dengan mata menatap tajam ke atas, seolah tahu dirinya bukan lagi manusia biasa. Langkah-langkah pelan Kang Dedi terdengar menggema di halaman pesantren yang mulai kosong. Para santri sudah masuk ke kamar masing-masing, tapi aura misteri masih menggantung pekat di udara. Tiba-tiba, dari balik pohon besar yang ada di sudut halaman, seekor burung hantu putih menukik turun dan hinggap di atas batu nisan tua yang konon merupakan makam pendiri pesantren. Burung itu tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arah Kang Dedi. Anehnya, burung itu tidak membuat suara apapun. Sunyi, terlalu sunyi. Ustadz Danu yang perlahan keluar dari dalam mushola langsung menghentikan langkahnya ketika melihat burung itu. "Itu bukan burung biasa, Kang. Itu salah satu pertanda," bisiknya. Kang Dedi hanya mengangguk perlahan, seolah mengerti. "Aku tahu, aku sudah sering didatangi makhluk-makhluk aneh akhir-akhir ini. Tapi malam ini, mereka datang dengan bentuk yang lebih jelas." Ustadz Danu menghela napas panjang. "Berarti waktu sudah dekat." Kang Dedi menoleh cepat. "Waktu apa, Ustadz?" Ustadz Danu menatap langit yang mulai gelap tanpa bintang. Ia menjawab pelan namun tegas. "Waktu ketika para penjaga akan menentukan apakah Kang Dedi akan jadi perantara cahaya atau tumbal dari kekuatan yang lebih besar." Kang Dedi diam. Dan tiba-tiba terdengar suara gemerisik di pohon-pohon sekitar pesantren, seperti ada yang sedang mengawasi. Udara berubah menjadi sangat dingin dan dedaunan berjatuhan satu persatu, seperti ada yang berjalan di antara ranting-ranting itu. Salah satu santri yang diam-diam mengintip dari balik jendela tiba-tiba pingsan. Ketika dibangunkan, ia berteriak histeris sambil menunjuk ke arah halaman. Ada sosok hitam besar berdiri di belakang Kang Dedi, tapi tidak menempel tanah. Dia melayang, matanya merah. Ustadz Danu langsung mengangkat tangan, membaca doa pelindung. Kang Dedi hanya berdiri diam, merasakan getaran halus di sekujur tubuhnya. Tanpa sadar,
Kang Dedi melangkah mendekati nisan tua tempat burung hantu tadi bertengger. Tapi kini burung itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bekas cakarnya di batu, membentuk pola aneh, seperti simbol kerajaan kuno. Simbol yang pernah Kang Dedi lihat dalam mimpinya saat kecil. Ini lambang Pajajaran, gumam Kang Dedi. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, tanah di sekitar nisan itu tiba-tiba bergetar halus, seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tanah. Suara berat terdengar samar, bukan dari mulut manusia, bukan pula dari makhluk biasa. Waktunya telah tiba. Kau harus memilih jalanmu, Dedi Mulyadi. Kang Dedi terpaku. Suara itu menggema langsung ke dalam pikirannya, bukan lewat telinga. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menembus batas dunia nyata dan gaib. Ustadz Danu melangkah cepat mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Suara itu bukan dari arwah leluhur biasa. Itu suara penjaga gerbang pusaka. Hanya muncul ketika dunia yang tak kasat mata bersinggungan dengan nasib besar manusia terpilih. Tanah di sekitar nisan mulai retak. Bukan retakan besar, melainkan seperti goresan-goresan membentuk simbol melingkar, penuh tulisan kuno. Cahaya samar kehijauan mulai keluar dari sela-sela tanah itu, seolah sebuah segel sedang terbuka perlahan. Langit di atas pesantren mendadak gelap gulita. Semua lampu mati. Hening, sampai nafas sendiri pun terdengar seperti gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari kamar para santri. Beberapa dari mereka kesurupan, berbicara dengan bahasa aneh yang tak dipahami siapapun. Salah satu santri bangkit dengan mata terbalik dan menunjuk ke arah Kang Dedi. Sang waris sudah dibuka jalannya, namun tak semua penjaga sepakat. Ada satu yang ingin menggantikan takdirmu. Ustadz Danu segera membaca ayat ruqyah dengan lantang, sementara Kang Dedi semakin mendekat ke nisan yang kini memancarkan cahaya hijau terang. Tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Angin berputar kencang di sekeliling mereka. Debu dan dedaunan beterbangan membentuk pusaran tepat di atas nisan. Dari pusaran itu, perlahan muncul bayangan sosok tinggi besar bermahkota emas. Wajahnya tertutup topeng perak bercahaya. Jubahnya menjuntai seperti kabut. Kang Dedi menahan napas. Sosok itu tak berbicara, namun telinganya langsung dipenuhi suara-suara dari masa lalu. Jeritan perang, lantunan kidung Jawa kuno, doa-doa leluhur, dan suara seorang pria tua berkata, "Engkau membawa ingatan tanah ini, tapi satu ujian terakhir menantimu. Jika gagal, bukan hanya jiwamu yang hilang, tapi seluruh darah keturunanmu akan disapu bersih dari pusaka leluhur." Tiba-tiba, sosok itu menunjuk ke balik rerimbunan bambu di dekat pagar pesantren. Di sana, berdiri sosok lain. Tubuhnya sama persis dengan Kang Dedi, namun matanya merah menyala, kulitnya pucat, dan senyumnya bengkok menyeramkan. Ia menatap Kang Dedi dengan tatapan licik dan berkata dengan suara yang persis, "Kalau kau tak siap, serahkan saja takdirmu padaku. Aku bisa menjadi engkau, bahkan lebih hebat dari kau." Kang Dedi mundur selangkah. Nafasnya berat, tangannya mengepal. Ia sadar sosok itu adalah bayangan jiwanya sendiri, bagian tergelap dari dirinya yang selama ini ia kubur. Dan kini, bagian itu bangkit, hidup, dan menantang langsung di malam yang dipenuhi aura gaib dan pengawasan dari penjaga-penjaga leluhur. Ustadz Danu berteriak dari belakang, "Jangan takut, Kang. Jika kau ragu sekarang, maka gelap itu akan menggantikan terang selamanya." Namun suara itu tenggelam, karena tanah tempat Kang Dedi berdiri mulai terbuka, dan dari bawah tanah itu muncul sebuah benda, bersinar, berlapis emas tua, dan memancarkan aura yang hanya dikenali oleh darah raja. Sebuah keris pusaka yang selama ini menunggu pemiliknya yang sah. Cahaya dari keris pusaka itu begitu terang hingga menyilaukan mata. Udara seolah berhenti bergerak, waktu seperti membeku. Kang Dedi menatap senjata kuno itu. Gagangnya dipahat rumit dengan motif naga bersayap.
bilahnya berkilau meski baru saja muncul dari perut bumi. Ia tahu, ini bukan sembarang keris. Ini adalah pusaka pilihan leluhur yang hanya muncul jika pemilik sejatinya telah tiba. Namun, saat tangannya hendak menyentuh keris itu, sosok bayangannya, dirinya yang gelap, melompat maju dengan gerakan tak manusiawi, berusaha merebutnya lebih dulu. "Jangan biarkan dia. Itu bagian tergelap dari dirimu, Kang. Dia haus kuasa," teriak Ustadz Danu dengan suara putus asa. Dalam sekejap, dua kekuatan saling bertabrakan. Tanah berguncang, angin menderu, dan kilatan cahaya menyambar langit malam. Kang Dedi memejamkan mata, mengingat semua perjalanan hidupnya, perjuangan, ketulusan melayani rakyat, dan warisan nilai-nilai luhur yang selalu ia pegang teguh. Tangan kanan Kang Dedi menggenggam keris itu sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, bayangan gelapnya menjerit keras, lalu meledak menjadi asap hitam yang menghilang di telan tanah. Suasana hening, langit kembali cerah. Para santri yang kesurupan perlahan sadar. Ustadz Danu terduduk lemas, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Alhamdulillah, dia memilih jalan terang. Kang Dedi berdiri tegap, menggenggam keris pusaka itu. Cahaya dari keris meredup perlahan dan menyatu ke dalam tubuhnya, seolah menyatu dengan jiwanya. "Kini kau bukan hanya seorang pemimpin biasa, Kang," ujar Ustadz Danu pelan. "Kau adalah penjaga nilai-nilai leluhur. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk ditinggikan, tapi untuk melindungi." Malam itu, pesantren menjadi saksi bisu sebuah peristiwa gaib yang akan selalu dibisikkan dari mulut ke mulut, bahwa ada seorang tokoh bernama Kang Dedi Mulyadi yang dipilih oleh leluhur untuk memegang warisan kekuatan kuno demi menjaga bumi Pasundan. Dan saat semua orang telah kembali ke dalam, seekor burung hantu putih kembali muncul, bertengger di atap pesantren, menatap jauh ke hutan belakang. Di sana, sesosok misterius berjubah merah darah mengintai dari kegelapan, menyimpan dendam, menunggu saatnya bangkit. Rahayu. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pekon Mistis agar tidak ketinggalan cerita-cerita gaib yang mengungkap tabir Nusantara terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.